Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Ibu bapak jamaah Masjid Visip yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan kalau tidak salah ketiga ya, atau keempat. Ketiga ya pada hari ini, dan kita akan melanjutkan bahasan dari kitab A'malul Qulub di majalis Ramadan. Nah, di dua pertemuan sebelumnya kan kita membahas pengantar tentang pentingnya amaliyah qulub, perbuatan hati, terutama dikaitkan dengan bulan Ramadan. Nah, mulai sekarang dan kalau nanti masih ada waktu, kita akan mengkaji beberapa topik yang berkaitan dengan A'malul Qulub itu. Mungkin saya tidak berurutan ya di kitab ini, karena kalau berurutan nih harusnya dari sebelum Ramadan kita mulainya, karena ada menyambut Ramadan, kita udah di pertengahan sekarang, tidak menyambut lagi. Jadi langsung saya loncat ke topik-topik. Nah, di antara topik yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini yaitu tentang al-khauf minallah, tentang takut kepada Allah. Nah, kenapa topik ini yang saya angkat? Karena ini sebetulnya yang paling relevan dengan tujuan puasa di bulan Ramadan. Ya, seperti kita tahu kan, tujuan ibadah berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu dasarnya adalah ittiqa, takut. Bisa juga wiqayah, menjaga ya. Ittiqa, takut kepada Allah, itu dasarnya takwa, itu takut kepada Allah. Mengapa kita harus takut kepada Allah? Nah, di sini dalam kitab ini ada sejumlah penjelasan ya. Tetapi sebelum ke alasan kenapa kita harus takut kepada Allah, yang ingin saya tekankan di awal bahwa takut kepada Allah itu maknanya positif, tidak bermakna negatif. Ini yang membedakan dengan takut kepada selain Allah, takut kepada makhluk. Kalau takut kepada makhluk kan kita sifatnya negatif ya. Takut, karena takut maka kita harus menghindar. Takut harimau, takut ular, kita harus menghindar ya, kecuali pawangnya ya. Tapi takut kepada Allah justru kita harus mendekat, harus iktirab, harus dekat kepada Allah. Nah, dalam kitab ini ya, Syekh Al-Anzi, Abdullah Al-Anzi, penulis Al-Musannif ya, mengatakan bahwa walil khaufi minallah jalla jalaluh ahamiyatun azimah fi hayatil mu'min. Jadi justru rasa takut kepada Allah itu memiliki ahamiyah azimah ya, tingkat pentingnya yang luar biasa bagi kehidupan mukmin. Artinya takut itu malah memainkan peranan yang sangat penting bagi seorang mukmin. Artinya mukmin yang takut kepada Allah justru itulah mukmin yang sesungguhnya. Nah, apa alasannya? Penulis kitab ini merinci beberapa ya. Pertama, annal khaufa minallah jalla jalaluh min lawazimil iman. Itu pertama ya, bahwa takut kepada Allah itu dari kelaziman iman. Artinya orang yang beriman sudah lazim ya, sudah seharusnya dia takut kepada Allah, bukan kepada selain Allah ya. Makanya di surah Ali Imran yang dikutip di sini ayat 175 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka. Mereka itu ya orang-orang ya. Tapi wa khafuni, tapi justru takutlah kepada aku. Ini kata Allah nih ya. In kuntum mu'minin, kalau kalian orang beriman. Nah, maka orang beriman adalah orang yang takut kepada Allah. Tuh. Yang kedua, annal khaufa minallahi jalla jalaluh yu'inu al-abda ala ikhlasi a'malihi lillahi wahdah. Bahwa takut kepada Allah itu akan membantu seorang hamba, ya kita semua seorang muslim, untuk ikhlas dalam
bekerja ikhlas dalam melakukan segala sesuatu karena Allah. Nah, kembali kita ketemu kata ikhlas. Nah, kembali di sini ikhlas artinya bahwa ikhlas kepada Allah, berbuat sesuatu kepada Allah itu artinya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Jadi misalnya kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan apapun ya dalam bentuk apapun, maka selalu kita fokusnya kepada Allah. Mendapatkan bukan hanya ketika mendapatkan musibah saja, justru yang diharapkan itu ketika mendapatkan anugerah. Kan kenyataannya kita kalau mendapatkan musibah, ini umum ya, siapa saja biasanya lah manusia ya. Kalau mendapatkan musibah, kita lebih ingat kepada Allah. Ya kan, kalau lagi mendapatkan musibah. Tapi kalau lagi mendapatkan anugerah, kadang-kadang lupa. Makanya di sini disebutkan ya, kalau ikhlas itu dalam kondisi apapun ya kita tetap hanya fokus kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Ya. Jangan hanya sukanya saja, gitu. Jangan hanya dalam dukanya saja kita ingat kepada Allah, tapi juga dalam suka ya. Nah, makanya terkait dengan konsep syukur ya. Nah, di sini ada ayat ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan. Jadi bahwa takut kepada Allah itu ya sungguh-sungguh karena memang hanya Allah yang kita tuju gitu. Bukan yang lain-lain. Gitu ya. Dalam hal bersyukur misalnya ada perbedaan ya antara tasyakur dengan syukur. Nah, kalau kita misalnya nih kita yang tadinya belum punya anak terus dikaruniai anak, udah bertahun-tahun nggak dapat, tahu-tahu dapat gitu, atau mendapatkan kenaikan pangkat gitu ya, atau mendapatkan apapun. Nah, kita mengadakan acara di rumah, itu syukuran atau tasyakuran yang benar? Tasyakuran atau syukuran? Kalau merujuk istilah Al-Quran, istilah Islam itu tasyakur, bukan syukuran. Apa bedanya tasyakur dengan syukur? Kalau tasyakur itu adalah seseorang bersyukur ya, atau mengucapkan alhamdulillah terima kasih karena dia mendapatkan anugerah, mendapatkan rizki, apapun bentuk rizkinya ya. Jadi karena ada sesuatu, itu tasyakur namanya. Nah, itu ya level kita lah. Tapi syukur adalah seseorang yang selalu memuji kepada Allah, selalu syukur kepada Allah, apapun kondisi situasi yang dialaminya, itu syukur. Ya. Jadi syukur itu orang yang sedang mendapatkan musibah, dia tetap syukur kepada Allah, dia tetap memuji Allah. Mungkin kalau para Nabi Ayub yang bisa kita jadikan contoh ya, diuji dengan seberapa berat pun penyakitnya, dia tetap bersyukur kepada Allah ya.